Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Rizky Kurnianingsih dengan NIM 122111371. Oke, baik, di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Applikom atau aplikasi ekonomi dengan menggunakan aplikasi POM. Langsung saja, saya akan membacakan. Di sini ada soal nomor 1, yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel, teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu, dari data tersebut, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuka aplikasi POM. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi POM. Lalu kita klik modul. Lalu kita klik assessment. Lalu new. Nah, untuk titel akan saya ganti menjadi universitas. Universitas. Lalu untuk number of jobs itu saya ganti menjadi 5. Lalu untuk number of machinist-nya itu 4. Nah, untuk objeknya kita pilih Maxim. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul data seperti ini, kemudian kita isi tabel tersebut sesuai dengan soal yang ada tadi. Untuk machinist 1 kita ganti menjadi pengantar bisnis. Lalu machinist 2 riset keuangan. Terus machinist 3 teori ekonomi. Teori ekonomi. Lalu machinist 4 pasar modal. Nah, untuk job 1 kita ganti menjadi Prof. Saryoko. Prof. Saryoko. Lalu untuk job 2 itu Prof. Panji. Lalu yang ketiga itu Prof. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga itu ada Prof. Tini. Prof. Tini. Yang keempat ada Prof. Tarmizi. Lalu yang kelima itu ada, mohon maaf, ada kesalahan. Ini Prof. Sambudi. Lalu untuk datanya kita masukin saja seperti dengan soal, yaitu sebentar ya teman-teman, 90, lalu 75, lalu 90, lalu 80, lalu 75. Lalu di sini itu ada 90, 95, 80, 70, dan 95. Lalu
Di sini itu ada 75, 80, 80, 95, lalu 70. Untuk pasar modal 80, di sini 95, di sini 80, di sini 75, di sini 80. Oke, sebentar ya teman-teman, saya cek terlebih dahulu. 90, 75, 90, 80, 75, 90, 95, 80, 70, 95, 75, 80, 80, 95, 70, 80, 95, 80, 75, 80. Oke, sesudah itu saya langsung klik solver dan akan muncul 3 data atau 3 tabel. Nah, dari data yang pertama ini yaitu ada asesmen threshold. Di sini itu menunjukkan bahwa pemberian penugasannya adalah Prof. Sarjoko itu tidak mendapatkan pekerjaan di, dan untuk Prof. Panji mengerjakan pekerjaan sebanyak 95, lalu untuk Prof. Tini mengerjakan pekerjaan sebanyak 90 untuk mata kuliah pengantar bisnis. Lalu untuk Prof. Tarmizi mengerjakan pekerjaan di mata kuliah teori ekonomi dengan nilai 95. Lalu untuk Prof. Sambudi mengerjakan pekerjaan untuk mata kuliah riset keuangan sebesar 95. Dan mohon maaf teman-teman, tadi ini untuk yang pertama itu sebenarnya namanya Prof. Sarjoko, ini saya terjadi salah ketik, mohon maaf sekali lagi. Lalu untuk data kedua itu ada marginal cost. Jadi marginal cost ini kita dapat melihat bahwa output ini menunjukkan jika penugasan atau pemberian pekerjaan tidak sesuai dengan penugasan yang ada seperti pada assessment list, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar. Nah, di data ini untuk Prof. Sarjoko di pengantar bisnis itu 0, lalu di teori ekonomi itu min 20, lalu di dan di pasar modal itu min 10, min 10, lalu di untuk Prof. Panji itu di pengantar bisnis min 20, dan di teori ekonominya itu min 20 juga. Lalu untuk Prof. Tini itu di riset keuangan min 10, lalu di teori ekonomi itu min 15, lalu di pasar modal min 10. Untuk Prof. Tarmizi di pengantar bisnis min 10, di riset keuangan min 20, dan di pasar modal min 15. Lalu untuk Prof. Sambudi di pengantar bisnis min 20, dan di teori ekonomi itu min 30, lalu di pasar modal itu min 15. Oke, untuk data yang ketiga, tabel yang ketiga itu ada assessment list. Dari assessment list ini sendiri, dapat dilihat bahwa output in menunjukkan bahwa penugasan yang sesuai diberikan kepada karyawan dengan biaya terendah pada masing-masing pekerjaan. Di tabel ini, kita lihat bahwa data terendah itu ada di Prof. Tini, yaitu sebesar 90. Lalu untuk total keseluruhan biaya terendahnya itu ada 375. Oke, sekian untuk penjelasan saya soal nomor 1. Berikutnya